Sekarang ini, ojek online udah jadi pekerjaan yang banyak dipilih orang. Dari anak muda sampai bapak-bapak, bahkan ibu-ibu. Banyak yang mengandalkan ojol sebagai sumber penghasilan utama. Katanya enak, fleksibel, bisa langsung dapat duit. Tapi kalau dilihat lebih dalam, nyatanya ojol itu nggak sesederhana dan seaman yang kita kira. Banyak banget masalah yang sering nggak kelihatan dari luar, tapi justru bikin kerja ojol jadi susah buat dijadiin pegangan hidup jangka panjang. Mulai dari penghasilan yang nggak pasti, biaya operasional yang tinggi, sampai tekanan mental dan fisik yang kadang nggak ketahuan orang lain. Nah, di video kali ini gue bakal bahas alasan-alasan kenapa ojol sebenarnya nggak layak dijadiin penghasilan utama. Bukan buat ngejatuhin, tapi biar kita semua paham realitanya. Karena kerja keras tanpa kepastian itu bukan solusi yang sehat buat masa depan. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Banyak orang akhirnya milih ojol buat dijadiin penghasilan utama karena kelihatannya cepet dapat duit dan gampang dijalanin. Gak perlu ijazah tinggi, gak ribet proses masuknya, dan bisa langsung mulai kerja. Tapi realitanya gak semulus itu. Penghasilan dari nari ojol itu bener-bener gak bisa diprediksi. Kadang dapat banyak, kadang cuma cukup buat makan doang. Semua tergantung faktor yang seringnya di luar kendali. Cuaca, kondisi jalan, jumlah order, rame gaknya driver di suatu titik, bahkan algoritma aplikasi. Semuanya bisa bikin kerja seharian jadi gak sebanding sama yang didapat. Gak ada pola pasti, gak ada pegangan buat ngerancang hidup. Yang namanya penghasilan gak stabil kayak gini tuh bikin orang susah buat punya rencana jangka panjang. Apalagi yang punya tanggungan keluarga, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga yang tiap bulan gak nunggu situasi. Listrik, air, kontrakan, uang sekolah, semuanya harus dibayar tepat waktu. Tapi pendapatan dari ojol gak bisa janji apa-apa soal itu. Dulu mungkin orang masih bisa ngandelin jam-jam rame buat ngejar target, tapi sekarang bahkan pas jam sibuk pun orderan bisa seret. Driver makin banyak, tapi orderan gak selalu ngikutin jumlah itu. Akhirnya rebutan, ngetem dari pagi sampai malam pun belum tentu nutup kebutuhan sehari. Kadang nari udah capek banget, tapi saldo di aplikasi belum juga nunjukin angka yang bikin lega. Dan kalau udah dapet, itu pun belum bersih. Masih harus dikurangi bensin, makan, parkir, dan keperluan lain selama di jalan. Jadi walaupun secara kasar kelihatan kayak dapat banyak, realitanya penghasilan bersihnya sering bikin geleng kepala. Gak sedikit yang akhirnya masuk ke pola hidup harian. Dapat hari ini, habis hari ini. Gak ada sisa buat nabung, apalagi buat darurat. Begitu ada masalah kecil aja kayak motor mogok, sakit, atau cuaca buruk, penghasilan langsung nol. Gak narik ya gak ada uang, gak ada gaji tetap, gak ada jaminan, gak ada yang backup. Dan ini yang bikin banyak driver akhirnya hidup dalam tekanan terus-terusan dan gak pernah tenang. Karena setiap hari harus mulai dari nol lagi. Setiap pagi jadi awal yang gak pasti. Yang lebih berat, kondisi ini gak kelihatan dari luar. Banyak yang ngeliat driver ojol lalu bilang enak, tapi gak banyak yang tahu kalau sebenarnya yang didapat itu cuma cukup menutup kebutuhan sehari. Dan kalau nggak hati-hati, bisa jatuh ke kondisi kerja terus tapi nggak pernah maju. Karena penghasilan yang sehat itu bukan cuma soal nominal yang masuk, tapi soal kestabilan, konsistensi, bisa diprediksi, bisa dirancang. Dan itu yang nggak dimiliki oleh pekerjaan ini. Dan karena itu juga, ojek online sebenarnya nggak cocok dijadiin sumber penghasilan utama. Bukan kerjaannya yang nggak bagus, tapi karena sistem yang ngatur penghasilannya emang nggak ngasih kepastian buat masa depan. Banyak yang mikir penghasilan ojol itu gede karena ngeliat angka kotor di aplikasi. Misalnya dapat 300.000 dalam sehari, kesannya mungkin kelihatan banyak. Padahal angka itu belum dipotong apa-apa. Belum dipikirin bensin, belum servis motor, belum makan di jalan, belum beli kuota, belum juga kebutuhan lain kayak parkir dan air minum. Itu semua diam-diam ngurangin penghasilan, tapi nggak semua orang sadar. Masalahnya banyak yang nggak pernah nyata secara detail berapa pengeluaran harian mereka. Karena uangnya ngalir terus, langsung keluar juga buat kebutuhan di lapangan. Dikit-dikit isi bensin, dikit-dikit jajan karena lapar, terus motor diservis rutin, kampas rem habis, rantai kendor, ban botak, semua itu wajib dibayar kalau motor mau tetap jalan. Tapi nggak semua driver nyadar seberapa besar total yang keluar cuma buat bikin motor tetap bisa dipakai buat nari. Semakin sering motor dipakai, semakin cepat juga komponen di dalamnya itu aus. Itu hukum dasarnya. Dan dalam sistem kerja ojol, motor itu nggak cuma kendaraan, tapi sumber utama buat cari nafkah. Jadi kalau satu bagian rusak, kerjaan bisa berhenti. Tapi sebelum rusak parah, perawatan itu juga udah makan biaya yang gak sedikit. Banyak yang gak ngitung ini sebagai pengeluaran tetap. Padahal kalau dihitung dan dicatat, nilainya lumayan nyakitin. Bisa-bisa lebih boros dari karyawan biasa. Tapi karena bentuknya kecil-kecil dan dibayar harian, jadi kesannya gak terasa. Padahal justru disitulah titik bocornya. Belum lagi kalau motor nyicil, tambah cicilan per bulan, tambah beban. Dan kalau motor udah mulai rewel, perbaikannya gak lagi murah. Bisa ratusan ribu, bahkan jutaan buat satu kali servis besar. Sayangnya banyak driver gak nyiapin dana darurat buat ini. Karena dari awal
awal udah nggak ada sisa buat ditabung. Jadi begitu motor bermasalah, bingung sendiri, mau narik nggak bisa, mau benerin nggak ada uang. Sampai di situ tekanan jadi double. Udah pendapatan nggak stabil, sekarang biaya operasional juga mencekik. Tapi karena semua itu jalan secara pelan dan harian, banyak yang nggak sadar kalau tiap hari sebenarnya mereka kerja buat nutupin pengeluaran-pengeluaran yang muncul dari sistem kerja mereka sendiri. Inilah kenapa narik ojol kelihatan produktif, tapi sering bikin orang stuck di tempat. Kerja terus, motor aus terus, uang habis terus, dan karena nggak dicatat atau dihitung secara serius, banyak yang nggak sadar mereka sebenarnya nggak dapat untung. Cuma muter-muter di lingkaran kerja, untung, dipotong, dan habis. Dan balik lagi ke titik awal, nggak maju, nggak berkembang. Kalau ojol dijadikan penghasilan utama tanpa ngebahas biaya operasional secara jujur, itu sama aja kayak nutup mata dari realita. Karena pengeluaran yang nggak dihitung, lama-lama jadi penguras paling besar. Dan makin lama dibiarkan, makin susah buat keluar dari situ. Banyak orang melihat kerja ojol sebagai simbol kebebasan. Bisa narik kapan aja, gak terikat jam kerja kantor, gak perlu lapor bos, gak ditekan sama sistem organisasi. Dari luar kelihatannya fleksibel, tapi kalau dilihat lebih dalam, semua itu sebenarnya cuma ilusi. Kebebasan itu ada di permukaan, tapi di bawahnya, driver justru dikunci oleh tekanan yang jauh lebih berat. Karena pada kenyataannya, banyak driver yang kerja dari pagi sampai malam, narik dari subuh sampai larut, cuma biar bisa nutup target harian atau sekedar dapat penghasilan yang cukup buat bertahan. Gak ada jam kerja tetap memang, tapi justru karena itu sistem jadi makin kejam. Kalau berhenti, penghasilan langsung berhenti. Jadi walaupun secara teknis bebas, mentalnya tetap dipaksa kerja terus. Mereka punya kendali atas waktu, tapi nggak punya kendali atas kebutuhan hidup yang makin hari makin tinggi. Jadi waktu yang tadinya dianggap fleksibel, akhirnya malah habis seluruhnya buat kerja. Gak ada bedanya sama kerja formal, bahkan bisa lebih parah. Karena di kerja formal masih ada batas jam kantor. Di ojol, jam kerja itu nggak ada batas. Selama fisik masih kuat, ya terus narik. Dan selama dompet masih kosong, ya terus jalan. Yang lebih rumit lagi, fleksibilitas ini bikin banyak orang jadi ngerasa udah nyaman, udah gak mikir buat nyari alternatif lain, udah gak kejar peluang baru, karena ngerasa masih bisa dapat uang harian. Tapi itu juga yang bikin terjebak, karena fleksibel itu gak sama dengan aman. Dan rasa nyaman yang didapat dari fleksibilitas semu, ini bisa bikin orang gak sadar kalau dirinya sebenarnya udah gak berkembang. Bahkan waktu berdiri sendiri pun hilang. Banyak yang narik seharian sampai gak punya waktu ngobrol bareng keluarga. Weekend dipakai buat ngejar target mingguan, gak sempet istirahat, gak sempat mikir ke depan, gak sempat ngatur ulang arah hidup. Kan setiap hari yang dipikirin cuma satu, yaitu hari ini dapat berapa. Kebebasan yang ditawarin sistem ini sebenarnya bukan kebebasan yang bikin orang lebih merdeka, tapi lebih ke arah beban yang disamarkan jadi pilihan. Gak narik, gak dapat uang, narik terus, hidup numpang lewat. Gak ada titik tengah yang benar-benar ideal. Jadi kalau kelihatannya bebas, itu cuma di permukaan. Realitanya banyak driver justru dikurung di rutinitas yang gak punya ujung. Yang penting hari ini dapat uang, besok ulang lagi dari awal, dan seterusnya sampai badan gak kuat atau sistem berubah. Banyak driver ojol akhirnya terjebak di rutinitas harian karena merasa udah cukup dengan penghasilan yang ada hari ini. Tapi sebenarnya ini jebakan yang berbahaya. Waktu dan tenaga yang dipakai buat narik sering bikin mereka nggak sempat mikirin atau belajar skill baru yang bisa membuka pintu peluang lain. Padahal kemampuan baru itu penting buat masa depan. Kalau cuma fokus di jalan terus tanpa upgrade skill, lama-lama pilihan karir juga makin sempit. Mereka jadi nggak siap kalau suatu saat kerjaan ojol nggak bisa diandalkan lagi, entah karena usia, kesehatan, atau perubahan teknologi. Masalahnya, narik ojol dari pagi sampai malam bisa bikin fisik capek dan pikiran kosong. Setelah pulang, energi buat belajar hal baru hampir nggak pernah ada. Apalagi kalau tanggung jawab keluarga makin berat, makin sulit untuk investasi waktu buat pengembangan diri. Ini yang bikin banyak driver akhirnya stuck. Mereka kerja terus tapi nggak berkembang. Gak ada perbaikan dari sisi kualitas diri atau karir. Mereka bertahan dengan apa yang ada tanpa rencana jangka panjang. Padahal kalau dari awal ada kesadaran berbelajar dan coba peluang baru, masa depan bisa lebih cerah. Skill digital, bahasa asing, desain, jualan online, atau bidang lain yang bisa dikerjakan dari rumah atau waktu fleksibel, semua itu bisa jadi modal buat pindah dari ketergantungan ojol. Menunda pengembangan skill sama dengan menunda kesempatan berkeluar dari siklus kerja yang berat dan gak pasti. Dan sayangnya, ini sering gak disadari sampai keadaan udah terdesak. Kerja ojol itu banyak yang masuk karena memang butuh cepat dapat uang. Tapi kalau dibiarkan terus-terusan, ini malah bikin generasi baru yang jago bertahan hidup, bukan jago membangun masa depan. Mereka jadi terbiasa hidup dari hari ke hari, fokus ke kebutuhan sekarang tanpa mikirin strategi jangka panjang. Banyak yang akhirnya cuma pintar cari cara bersurvive di kondisi yang berat, bukan berkembang dan bikin perubahan. Dan ini bahaya, karena kalau cuma jadi survivor, pola pikirnya jadi pendek dan sempit. Mereka takut ambil resiko buat belajar hal baru atau investasi ke diri sendiri. Semua energi
lagi dipakai buat kerja keras hari ini, bukan buat perencanaan masa depan. Banyak yang gak sadar kalau ini bikin mereka susah keluar dari lingkaran kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi. Waktu dan energi habis buat bertahan, tapi nggak pernah dipakai buat naik kelas atau buka peluang baru. Kalau generasi ini terus bertambah, maka yang terjadi bukan cuma masalah individu, tapi masalah sosial yang lebih luas. Kita jadi punya banyak orang yang kerja keras tapi nggak punya pondasi kuat buat membangun hidup lebih baik. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal cara pandang hidup. Gimana cara kita melihat kerja, masa depan, dan peluang. Kalau ojol terus dijadiin andalan utama tanpa solusi, maka kita cuma nyiapin generasi yang capek kerja tapi nggak berkembang. Jadi, kerja ojol emang bisa jadi jalan cepat buat dapetin penghasilan. Tapi kenyataannya banyak resiko dan tantangan yang gak boleh disepelein. Dari penghasilan yang gak stabil, biaya operasional yang makin bikin pengeluaran terus nambah, sampai tekanan mental dan fisik yang lama-lama bisa ngikis. Kalau masih dijadiin penghasilan utama tanpa persiapan dan pemahaman yang jelas, ujung-ujungnya cuma bikin hidup jadi gak pasti dan susah berkembang. Penting buat cari cara lain, upgrade skill, dan punya rencana jangka panjang supaya gak cuma bertahan tapi juga bisa maju. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.